Baik, Ibu Bapak semua, beberapa hari yang pada kunker reses itu enggak ya? Kunker reses periode kemarin, kita dari Komisi 13 melakukan kunjungan ke 3 daerah, Maluku Utara, Sulawesi Utara, dengan Sulawesi Tengah. Kebetulan yang Maluku Utara ini saya langsung yang pimpin. Dan kemudian ketika acara silaturahmi dengan masyarakat, kami mendapatkan laporan terkait dengan adanya beberapa peristiwa yang cukup yang cukup tragis lah ya. Dan itu berkaitan dengan domain kita di Komisi 13. Ini pelanggaran hak asasi manusia. Maka kemudian kami waktu itu langsung, karena juga Komnas HAM ikut dalam kongres itu, maka Komnas HAM juga ikut turun untuk melakukan advokasi dan investigasi terkait dengan perkembangan di waktu itu Halteng. Nah, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan teman-teman dari Korfoga Guru dan solidaritas korban pembunuhan atau nanti juga keluarga korban untuk menyampaikan kepada Komisi 13 apa-apa saja yang terjadi dan bagaimana itu terjadi segala macam, untuk kemudian nanti bisa kita tindak lanjuti. Silakan, siapa yang akan mulai jadi juru bicara? Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati pimpinan dan anggota Komisi 13 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Yang kami hormati rekan-rekan dari pengurus besar Paguyuban Fagogoru. Kemudian yang saya hormati, perlu saya informasikan bahwa yang hadir di sini juga ada pimpinan dan anggota DPRD yang berasal dari Kabupaten Halmahera Tengah maupun Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara. Lalu kemudian ada juga dari keluarga korban yang hadir pada saat ini, dan teman-teman yang juga berasal dari partai politik. Ada juga di sini dari Partai Golkar, Bang Helmi Jen dari DPP Partai Golkar, kebetulan orang Halmahera Tengah, jadi kami libatkan. Juga ada dari kampus Unhair, kebetulan juga berasal dari Halmahera Tengah, juga hadir bersama-sama kita, Bang Basri Hamaya. Dan teman-teman mahasiswa asal Halmahera Tengah dan Halmahera Timur yang kuliah di DKI Jakarta. Pertama, saya atas nama rakyat Halmahera Tengah dan Halmahera Timur menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota Komisi 13 atas responsif dari pengaduan yang telah kami ajukan beberapa waktu yang lalu, dan 3 hari kemarin kami mendapatkan informasi dari staf Komisi 13 bahwa akan ada penyediaan forum rapat dengar pendapat Komisi 13 dengan kami. Karena itu kami dari Halmahera Tengah maupun Halmahera Timur menyeberang ke kota Ternate dan naik pesawat kurang lebih 3 jam 25 menit. Kemarin tiba di Jakarta dan hari ini kami bisa hadir di gedung yang luar biasa ini. Karena itu satu kebanggaan yang luar biasa bagi kami rakyat Halmahera Tengah. Untuk tidak membuang waktu yang panjang, pertama saya ingin sampaikan bahwa Halmahera Tengah dan Halmahera Timur itu adalah 2 kabupaten yang baru terbentuk tahun 2003 pada saat itu, dan 2 kabupaten ini berada di wilayah Provinsi Maluku Utara. Dan ingin saya sampaikan bahwa di tahun 2018 oleh pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin, daerah ini telah ditetapkan sebagai
kawasan industri nasional dan proyek strategi nasional atas pengelolaan sumber daya alam mineral nikel. Jadi perlu saya informasikan bahwa kalau yang didengar itu ada IMIP, maka di Maluku Utara itu juga ada IWIP, Indonesia Wedabay Industrial Park, pengelolaan nikel terbesar di Indonesia, dan daerah ini juga melahirkan pertumbuhan ekonomi yang paling tertinggi. Kalau di Maluku Utara itu kurang lebih 34%. Artinya jauh sekali dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya kurang lebih 5%. Nah, di dalam wilayah Halmahera Tengah ini, itu ada hutan yang cukup lebat. Baik di Halmahera Tengah maupun Halmahera Timur. Di dalam hutan itu ada potensi yang luar biasa. Ada potensi nikel, ada potensi perkebunan, pala, dan seterusnya. Dan kehidupan masyarakat yang ada di Halmahera Tengah maupun Halmahera Timur itu bergantung kehidupannya adalah di hutan. Nah, tetapi di dalam ketergantungan kehidupan masyarakat itu, lagi-lagi masyarakat itu dihantui dengan aksi teror yang dilakukan oleh orang tidak dikenal. Peristiwa ini sudah terjadi sejak tahun 2011 bahkan sebelumnya, tetapi kami memiliki data hanya pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2026. Yang meninggal dunia dari peristiwa sejak tahun 2011 sampai tahun 2026 kurang lebih 20 orang. Meninggal dengan tragis, meninggal dengan tidak berperi kemanusiaan. Mereka dimutilasi, mereka dipanah, mereka dipotong, dan mereka dibunuh. Dan sampai dengan hari ini yang saya sampaikan pengantar ini, dari 18 peristiwa. 16 peristiwa yang terjadi di Kabupaten Halmahera Tengah sebanyak 9 peristiwa, dan peristiwa yang terjadi di Kabupaten Halmahera Timur sebanyak 7 peristiwa. Dari 16 peristiwa ini, hanya 2 peristiwa yang terungkap sampai ke meja persidangan melalui Pengadilan Negeri Sowasiu Tidore, Provinsi Maluku Utara. Sementara dari 14 peristiwa ini tidak pernah terungkap siapa pelakunya dan proses hukumnya tersendat. Karena itu, kami mewakili masyarakat Halmahera Tengah hadir di tengah-tengah Komisi 13 untuk meminta kehadiran negara. Kami ingin agar rakyat kami, masyarakat kami dilindungi. Sebagaimana pesan daripada konstitusi kita, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Karena itu, kami mohon kepada Komisi 13 agar berkoordinasi dengan lembaga-lembaga negara yang punya hubungan dengan masalah ini, seperti Polri, Komnas HAM, dan seterusnya, agar peristiwa-peristiwa yang terjadi di negeri kami ini bisa teratasi dengan baik. Kami tidak akan membalas dendam atas peristiwa ini. Kami hanya ingin agar penegakan hukum itu dapat dilaksanakan. Karena itu sekali lagi kami mohon negara harus hadir untuk melindungi rakyatnya sendiri. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, dan selanjutnya saya persilakan kepada Saudara Munadi Kilkoda untuk menyampaikan sikap daripada masyarakat Halmahera Tengah dan Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara. Silakan, Pak Munadi. Terima kasih. Saya lanjut apa yang menjadi tuntutan kami dari peristiwa yang sudah disampaikan oleh pengurus besar Fagogoro tadi. Izin pimpinan dan anggota Komisi 13. Tolong mic-nya dimati dulu. Pertama, kami mendesak Kapolri untuk segera membentuk satuan tugas gabungan yang melibatkan Mabes Polri, Polda Maluku Utara untuk menuntaskan seluruh kasus yang mangkrak dalam waktu maksimal 30 hari kerja. Kemudian kedua, memohon kepada Menteri HAM dan Komnas HAM untuk turun tangan menyelidiki dugaan pelanggaran hak asasi manusia atau hak atas keamanan dan hak hidup warga
yang telah terabaikan sekian belasan tahun lamanya. Kemudian yang ketiga, meminta kepada aparat kepolisian wajib memberikan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan secara tertulis dan berkala kepada keluarga korban sekurang-kurangnya setiap 2 minggu sekali. Kemudian keempat, mendesak penempatan pos pantau keamanan permanen serta patroli aparat keamanan selama 24 jam penuh di titik-titik rawan areal perkebunan warga. Kemudian yang terakhir, mendesak dilakukannya evaluasi total kepada pimpinan aparat. Kita pengen mendapatkan gambaran yang jauh lebih komprehensif. Tadi juga ada keluarga korban, segala macam. Bisa nggak cerita siapa aja korbannya, kenapa kira-kira ini menurut teman-teman. Jadi Ibu Bapak bisa menceritakan secara ya deskriptif atau bisa sedikit analisis, ya silakan. Mungkin gitu. Jadi kalau ini langsung dibacakan, ini kan kayak kita langsung masuk ke ruang sidang, ke ruang pengadilan. Ini bukan sidang pengadilan, ini sidang DPR tuh. Silakan. Siapa yang akan menyampaikan? Pak Munadi? Iya. Pak pimpinan, ya mungkin ada ini kan ada beberapa kasus yang terjadi di sini juga ada anak dari korban yang kasus kejadian terakhir kemarin di Muara di sungai, lalu dihendulkan dari sungai, mereka ditemukan itu dalam keadaan yang sudah dimutilasi. Itu 2013 dan sampai hari ini kita belum tahu siapa pelakunya. Polisi selalu menyebut terkendala untuk mengungkap pelaku karena kekurangan alat bukti. Lalu setelah peristiwa, karena tidak ada saksi mata di peristiwa itu, di 1 tahun setelah peristiwa 2014 tepatnya, itu juga ada seorang ayah dan anak dimutilasi juga di hutan. Mereka ini sedang masuk ke hutan dalam rangka untuk mencari hidup, berburu dan sebagainya. Lalu tiba-tiba katanya menemukan orang di hutan, berpapasan dengan orang hutan, dan orang di hutan maksud saya, bukan orang hutan ya, orang di hutan. Lalu mereka ini istilahnya dipanah, kemudian meninggal dunia di tempat. Dan dalam proses pengungkapan siapa pelakunya itu ditetapkan 2 orang tersangka. 2 orang tersangka ini dalam tanda kutip waktu itu karena kami melakukan pendampingan langsung terhadap orang yang dituduh sebagai pelaku, itu di hutan Halmahera kita ini terkenal ada satu kelompok masyarakat yang hidupnya masih nomaden, itu disebut di sana ada orang Togelo Dalam atau orang Tibutil. Nah, di kelompok orang Togelo Dalam ini yang ditetapkan sebagai tersangka. Nanti dalam proses pendampingan kasus di pengadilan ternyata ini salah tangkap pelaku. Cuma 2 orang yang ditetapkan sebagai tersangka ini menjalani proses hukuman kurang lebih sekitar 12 tahun penjara, dan hari ini sudah kedua. Nah, lalu setelah peristiwa itu ada peristiwa Waci di 2019 ya. Ini ada rekan kami di Haltim yang bisa menceritakan itu. Silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan, saya langsung saja sebagaimana yang telah disampaikan oleh perwakilan guru tadi sangat jelas, mungkin sudah gambarnya sudah disampaikan, kemudian dilanjutkan oleh Pak Muhammad. Sebelumnya saya perkenalkan diri, saya Muhammad Kandung, yang Muhammad Kandung dari Kabupaten Halmahera Timur, DPRD Kabupaten Halmahera Timur, Partai Gelombang Rakyat Indonesia. Pak Pimpinan, sebenarnya yang hadir hari ini yang harusnya pimpinan DPRD sebagaimana RDP dengan Komisi 13, namun karena beliau berhalangan, ya saya ditunjuk untuk mewakili pimpinan DPRD Kabupaten Halmahera Timur.
Baik, saya langsung masuk pada soal kejadian yang terjadi di Batuasi kurang lebih sekitar 3 tahun yang silam. Itu tidak terlalu jauh sebenarnya TKP-nya, itu mungkin di samping jalan. Jadi kehidupan di Mabes Selatan khusus di Desa Batuasi dan sekitarnya itu pimpinan itu tiap hari, mereka ini kan masyarakat kulit kelapa dalam pertaniannya. Jadi dan mereka juga tidak terlalu jauh dari jalan lintas Halmahera. Nah, di satu hari kejadian ada seorang tua yang kemudian beliau ini sementara lagi memanen kelapa di pagi hari, kalau tidak salah sekitar jam 11, dan kemudian terjadilah peristiwa itu. Nah, jadi peristiwa yang terjadi itu, yang bersangkutan atau korban ini sama mungkin kasusnya sebagaimana yang sebelumnya terjadi. Itu ada luka-luka yang tidak wajar, luka irisan segala macam, yang boleh dikatakan itu bentuk semacam mutilasi dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian itu di Desa Batuasi, Kecamatan Mabes Selatan pimpinan. Kemudian di 2023-2024 itu juga terjadi kejadian yang hampir mirip sama kasusnya, terjadi di Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur, Desa Wayilkum. Itu juga satu laki-laki korban dan dianggap tidak wajar juga karena ada semacam ada irisan-irisan di kepala dan kemudian yang bersangkutan korban. Jadi hampir di beberapa dekade terakhir itu ada kejadian yang mirip sama sebagaimana yang ada di Halmahera Tengah, di Wayilkum, di Halmahera Timur pun hampir sama miripnya. Dan sampai sejauh ini sebagaimana juga yang telah disampaikan oleh perwakilan Pak Guru tadi, bahwa pelakunya tidak sejauh ini pelaku tidak dapat diungkap, belum ditemukan pelakunya dari sekian banyak peristiwa yang tadi disampaikan oleh perwakilan tadi. Nah, oleh karena itu di kesempatan ini ya mungkin harus ada langkah-langkah konkret negara dalam rangka untuk mengantisipasi hal-hal yang terjadi di dua kabupaten ini, yaitu Kabupaten Halmahera Tengah dan Halmahera Timur. Mungkin itu pimpinan, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang lain, silakan. Ya, ini ada anak korban dari peristiwa yang terakhir, jadi mohon diberi yang Silakan, perkenalkan diri. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Ilham Ali, anak dari korban pembunuhan di Halmahera Tengah, Desa Bobani Jaya, Kecamatan Petani Barat, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara. Pimpinan dan anggota komisi yang saya hormati, apa yang sudah kemudian diceritakan oleh pengurus besar Fahukum tadi, namun saya gambarkan sedikit tentang kronologis yang terjadi terhadap ayah saya. Di tanggal 2 April tahun 2026, 2 April kemarin, ayah saya kemudian melakukan aktivitas di kebun. Tempat kejadian ini dengan perkampungan warga itu kurang lebih 2 kilo. Dia 1 kilo 600 meter dari kampung ke tempat kejadian. Di tanggal 2 April itu di jam 5 sore, ayah kemudian belum pulang di rumah. Kami dari keluarga berinisiatif untuk mengikuti ke tempat kejadian
ternyata tidak ketemu. Sampai jam 7 belum ketemu. Lalu kemudian saya dengan beberapa teman-teman mengambil langkah inisiatif untuk meminta bantuan kepada warga, kepada masyarakat, untuk melakukan bersama-sama melakukan pencarian terhadap almarhum ayah saya. Pimpinan yang kami kaget, setelah ayah saya ditemukan, itu pun dalam kondisi yang tidak wajar. Tubuhnya dimutilasi, hampir sebagian besar tubuhnya itu dimutilasi. Kasus ini, peristiwa ini, kemudian sudah ditangani oleh Polda Maluku Utara, kurang lebih dari tanggal 2 April sampai per hari ini, kami dari pihak keluarga sampai sekarang belum mendapatkan informasi yang jelas dari pihak kepolisian, penyidik Polda Maluku Utara. Itu yang menjadi kesedihan bagi kami, karena kalau secara akidah, kami dari pihak keluarga sudah terima karena ini menyangkut dengan ajal. Tapi secara kemanusiaan, dari pihak keluarga tidak terima karena almarhum ayah saya meninggal dalam keadaan yang tidak wajar. Sampai sekarang menurut kami belum ada kehadiran teman-teman polisi maupun negara untuk mengatensi peristiwa atau kasus terhadap ayah saya. Karena sampai sekarang belum ada keterangan dari pihak kepolisian siapa pelaku dan motif pelaku yang kemudian dilakukan. Olehnya itu kami meminta pimpinan komisi dan anggota komisi 13 untuk mendesak atau kepada pihak kepolisian, karena ini sudah masuk hari yang ke-78 hari. Sayangnya sampai hari ini kami dari keluarga belum mendapatkan informasi apa-apa tentang kasus yang sudah ditangani ini. Mungkin sekedar pengantar dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan korban yang tadi disampaikan oleh anaknya, tetangga desa kebetulan. Kebetulan saya saat ini memang penghuni DPP Golkar ya. Jadi teman-teman ini ngajak, saya pikirkan ini kampung saya. Dan saya bisa rasakan bagaimana suasana kebatinan daripada apa namanya? Maaf saya sedih karena kampung. Saya pada periode yang lalu sempat juga anggota DPRD di Halmahera Tengah sama Bung Imo ini. Kasus seperti ini bukan baru pertama kali. Sudah berkali-kali sebagaimana disampaikan oleh Bung Imo ini. 16 kali kasus pembunuhan. Baru 2 yang terungkap dengan mayat yang cincang dimutilasi. Dan dalam perspektif ilmu kriminologi ini kan motifnya dendam sebenarnya kalau sudah dimutilasi, bukan kasus yang eksidensial begitu, kebetulan dan membunuh. Dari motifnya, dari kasus yang terjadi ini dengan mencincang dan memutilasi seperti yang sadis ini, kalau dari perspektif ilmu kriminologi ini dendam motifnya sebenarnya. Dan baru terungkap itu 2 kasus. Itu di Halmahera Timur. Kenapa saya sedih? Karena menurut saya ini daerah yang potensial tambang. Menjadi kebanggaan nasional. Tetapkan sebagai daerah PSN. Alamnya dikeruk habis, Pak. Tapi rakyat aku dibiarkan terlantar begini, diabaikan. Itu yang buat saya sedih. Negara wajib melindungi, Pak, itu amanah undangan dasar segenap bangsa ini, termasuk di kampung saya, di daerah saya.
Jangan hanya karena gagarin alamnya diambil, Pak. Rakyat itu juga diperhatikan, Pak. Tolong. Kami seolah-olah hidup dalam keadaan yang tidak bernegara gitu loh. Negara tidak hadir. Masa di antara 16 pembunuhan yang dengan mutilasi, hanya 2 yang terungkap. Yang lainnya gaib, tidak jelas sampai saat ini. Jadi kalau hari ini dengan rendah hati, dengan segala hormat, kami memohon, Pak, mohon diperhatikan ini. Ini daerah yang memberikan sumbangsi besar terhadap bangsa ini. Masa kami ini dibiarkan begitu hidup dalam ketakutan? Saudara saya di kampung, Pak, mau pergi ke pun takut. Terasa tidak aman. Nanti kejadian dibunuh oleh orang yang tidak dikenal. Nanti dianggap OTK dan sebagainya. Saya dengan segala hormat memohon Komisi 13, karena itu kewenangan komisi, mungkin agak perhatian lebih, Pak. Bukan berarti kita ingin diprioritaskan, tetapi sudah 16 kali pembunuhan. Di sisi lain kami juga merasa kok ini daerah ini dieksploitasi untuk kepentingan bangsa dan negara ini, dan kami ikhlas untuk itu gitu loh. Yang mana implikasi daripada eksploitasi sumber daya alam kami ini belum tentu ada jaminan bagi kami setelah ini selesai masa depan kami. Tapi kami lalui ini dengan ikhlas ingin memberikan kontribusi, dengan menciptakan suasana aman, masyarakat menerima. Tapi di lain sisi kami kok kayak diincar begitu, mau dihabisi gitu. Sekali lagi mungkin detailnya kawan-kawan bisa ceritakan. Tapi pada kasus yang di Halmahera Tengah, di Patani, di Kepeleo itu saya sempat hadir pada saat masyarakat itu dialog dengan pemerintah daerah. Bupati, kemudian hadir juga Kapolres dan lain-lain. Kebetulan Pak Imo juga waktu itu ada sebagai wakil bupati. Itu memang janji aparat akan mengusut tuntas. Sampai saat ini itu juga tidak jelas asal usul apa ujung daripada pengusutan itu. Kalau istilah kita itu ya mungkin gaib begitu ya, tidak dapat digambarkan kepada kami. Jadi sekali lagi kami memohon negara hadir, Pak. Jangan hadir pada saat investasi saja. Para investor di sana dilindungi oleh aparat dengan ribuan aparat di sana itu, Pak. Di wilayah tambang itu. Kami juga rindu, dilindungi juga kami rakyat ini, Pak. Saya kira itu, terima kasih. Maaf, nama saya Muhammad Basri Amaya. Kebetulan yang hadir sebagai pengurus besar Fagogoro yang juga berasal dari dosen Fakultas Hukum Universitas Hairun Ternate. Dari peristiwa demi peristiwa, ini hampir tiap tahun itu kejadian seperti ini selalu ada. Bapak Ibu sekalian, jika peristiwa ini, peristiwa demi peristiwa tidak diseriusi, akan menimbulkan saling curiga. Peristiwa tanggal 22 April tahun 2026 yang baru saja terjadi disebabkan karena tidak ada pengungkapan fakta yang jelas, sehingga saling curiga antar kampung, yang berakibat bahwa kampung tetangga, satu kampung tetangga yang namanya Sibenpopo itu diusir oleh desa tetangga yang lain. Karena ini saling curiga yang sudah terbangun, dendam yang sudah terbangun, sehingga kami meminta agar supaya negara dalam hal ini difasilitasi oleh wakil rakyat untuk membentuk pos-pos keamanan di daerah rawan-rawan kejadian. Dan motif kebanyakan yang terjadi
itu kejadiannya di hutan. Bapak Ibu sekalian, kalau tadi digambarkan oleh kawan-kawan sebagian, kalau kita memotret dari MOMI itu one map, mineral one map, dari peta itu hampir Halmahera Timur dan Halmahera Tengah, dua kabupaten ini tidak ada lagi celah hutan. Di atas itu udah ada peta semua yang dikapling-kapling oleh peta IUP yang sudah dikapling oleh para pengusaha-pengusaha. Nah, sehingga motif ini kadang bisa diindikasikan karena ada sebagian kelompok atau masyarakat yang menolak kehadiran pihak perusahaan. Yang berikut tentang perlu hadirnya negara untuk melindungi hak asasi manusia, khusus di daerah pertambangan. Jadi kalau Bapak Ibu bisa melaksanakan kunker lagi, bisa kita identifikasi setiap problem yang terjadi yang merugikan kepentingan masyarakat. Tidak saja kasus pembunuhan, bahkan masyarakat yang melakukan protes terhadap kegiatan-kegiatan penambangan yang karena berdampak langsung terhadap kepentingan masyarakat, itu justru mendapat kriminalisasi dari aparat kepolisian. Dan ini yang sering terjadi. Tapi Maluku Utara ini kalau kejadian seperti ini itu tidak viral, bahkan responnya juga lemah. Tapi kalau Papua, negara langsung merespon dengan cepat, turunkan aparat macam-macam. Nah, mohon ada atensi dan respon dari bapak-bapak Komisi 13 terhadap permasalahan yang kami alami, baik pembunuhan maupun dari sisi hak asasi manusia kaitan dengan pertambangan. Makasih Pak. Jadinya pelanggaran hak asasi manusia dan konstitusi. Jadi saya tidak saja bicara dalam pandangan pelanggaran terhadap HAM, Undang-Undang 39 tahun 99, tapi saya juga bicara tentang ini pelanggaran konstitusi, di mana hak hidup, hak bernegara yang sebetulnya negara menjamin, tapi ternyata fakta di lapangan kami dari masyarakat Maluku Utara nyata-nyatanya kami tidak mendapatkan perlindungan, sehingga tidak ada pengakuan hak asasi manusia. Itu pertama. Nah, dari dua kabupaten yang sudah dijelaskan terjadinya pelanggaran HAM dan konstitusi, saya mencatat ada beberapa korban. Untuk di Halmahera Tengah, bagian meninggal dan luka-luka berat. Oleh karena kondisi ini, kami masyarakat Maluku Utara sangat prihatin terhadap lembaga penegakan hukum, penegak hukum yang ada di Maluku Utara. Dari 2015 sampai kini 2016, kurun waktu 15 tahun tidak ada penyelesaian. Bahkan negara seolah-olah membiarkan hal ini terjadi. Bisa dibayangkan, kita ini adalah korban ketika negara punya kepentingan, terjadi investasi yang luar biasa, tapi kita tidak mendapatkan apa yang sebenarnya yang patut dan menjadi hak dari kita warga masyarakat. Bahkan bukan saja korban mutilasi, hak-hak seperti kepemilikan tanah dan lain-lain itu dirampas tidak sesuai dengan prosedur hukum. Kami ini korban berlipat-lipat. Oleh karena itu pada kesempatan RPDU hari ini kami mohon Komisi 13 prihatin terhadap jerih payah kami, ungkapan hati kami
dari kondisi yang kami alami, tolong untuk bisa menjadi atensi dan kemudian ditindaklanjuti sampai dengan selesainya. Tadi ada usul dari teman-teman kami, jika perlu diadakan satgas khusus untuk proses terhadap pelanggaran-pelanggaran kami sebutkan tadi sampai dengan selesai. Tidak saja sampai, tapi tindakan preventifnya perlu ada supaya mencegah terjadinya di beberapa kabupaten di Provinsi Maluku Utara. Bapak Ibu yang kami hormati, saya kira jelas bagi kita sebagai warga negara, walaupun kami ada di Halmahera, pasal 1 ayat 3, negara ini adalah negara hukum. Itu konstitusi. Artinya kalau negara mengakui kesatuan Republik ini adalah negara, maka supremasi hukum menjadi panglima di dalam penyelesaian sebuah dugaan tindak pidana atau pelanggaran HAM. Ayat 2 dari Undang-Undang 39 tahun 99 jelas memberikan perlindungan terhadap kami untuk hidup layak, untuk bekerja, mencari nafkah. Bahkan tadi kalau dalam kronologis jelas mereka-mereka ini sedang mengerjakan sebagai profesi petani. Dari situlah mereka hidup. Tapi apa yang kami dapatkan atau apa yang menjadi hak kami, sehingga kemudian tidak pernah kami merasakan. Nah, ini kita berharap jangan sampai terjadi berulang-ulang kali. Kalau aparat kepolisian atau aparat penegak hukum tidak mampu mengungkap ini, dengan terpaksa masyarakat akan mengungkap sendiri dengan caranya itu. Nah, kalau itu yang dilakukan, pasti efeknya atau ceritanya bisa lain. Saya kira itu Pak Ketua, kami kembalikan. Nih, tunggu dulu. Tadi kan sudah ngomong semua. Nah, ini kita gantian. Ini mahasiswa Jakarta atau dari Halmahera? Jakarta. Nah, nanti aja kalau Jakarta kan orang sini akan sini. Mahasiswa di sana Pak? Oh, hah? Mahasiswa di sana. Kuliah di sana atau di sini? Kuliah di sana. Oh ya, singkat ya. Silakan. Baik Pak, 2016 yang berakhir pada soal konflik isu SARA, konflik agama, ini terdapat cukup besar, dan dalam kami mahasiswa sejak kasus itu terjadi 2011 itu sudah dibangun demonstrasi berulang-ulang kali, baik di pengadilan Tidore Sosio, bahkan di Polda, berganti pimpinan Kapolda, sampai sejauh ini kasus pun itu tidak pernah selesai. Maka salah satu kehadiran kami kemarin terakhir kami melakukan demonstrasi di Mabes Polri dan juga melakukan audiens dengan ketua kami, ketua Pasca Sarjana, dan juga perwakilan dari DPD RI Bang Hasbi Yusuf telah melakukan audiens dengan pihak Komnas HAM RI. Kami meminta untuk melakukan tim independensi untuk melakukan di Halmahera Tengah. Dan curiga kami Pak, ini satu, investasi aman, investor aman, rakyat tidak aman, gitu. Kalau kami bandingkan dengan tadi disampaikan Papua minta apa saja, negara memberikan itu. Bahkan itu sangat, kami melihat sangat tidak adil bagi kontribusi Halmahera Tengah dan Halmahera Timur itu sangat besar terhadap negara. Tapi apa kontribusi negara terhadap rakyat di sana, memberikan rasa aman atau satu sejauh ini, Pak? Kami juga sudah mengurat ke TNI, Panglima Besar TNI. Kami juga sudah mengurat kepada Komnas HAM. Kami juga telah mengurat kepada Mabes Polri lewat mahasiswa pasca sarjana yang ada di Jakarta. Baik, bisa berdiri. Mungkin itu demikian. Tapi ini Komisi 13 ya, Berdiri. Iya Pak. Ya, siapkan 3. Ya, Komisi 13. Gitu. Coba kasih kopi dulu, biar agak tenang dikit dulu mahasiswa kita.
Nanti kalau demo biar agak semangat. Ini hadir juga Ibu Sadiah Ulupati Uluputi dari Dapil Maluku. Nah, dong dulu satu provinsi toh. Ya, itu baru ini. Dari PKS. Nah, dari PKS. Nah, kita bersyukur ada yang satu genre. Baik, kita putar dulu. PDIP lewat kemana? Oh, Pak Bias dulu. Silakan Pak Bias. Terima kasih Pak Ketua dan pimpinan Pak Sudiar yang kami hormati dan rekan-rekan Komisi 13, anggota Komisi 13 yang saya hormati juga, dan seluruh warga ataupun ada anggota DPRD dan korban atau yang diprasarnai oleh pengurus besar Pagu Guru ya. Saya melihat dari kacamata hukum karena saya advokat. Jadi di sini saya telah mendengar semua cerita tadi. Ada kasus di Halmahera Tengah ada 18 kasus. Terus ada di Maluku di Halmahera Timur ada 16 kasus, hanya 2 yang terungkap. Jadi ini Pak Ketua, ini lagu lama atau kalau orang Timur bilang ini celana tua. Ya, celana tua. Jadi begini, apa itu namanya, ini bukan hanya terjadi di Maluku Utara, daerah Halmahera, tapi juga terjadi juga di daerah-daerah saya Kalimantan Tengah. Sudah banyak terjadi di sini. Ini tertabrak dengan korporasi. Patut kita duga bahasa hukum ya. Patut tidak juga tertabrak, apalagi dengan sindikat-sindikat yang hampir sama tadi yang terjadi pada kasus pembunuhan ya di Maluku Utara, di Kabupaten Halmahera Tengah dan Halmahera Timur. Nah, ini ada yang bukan delik, ya, ada yang delik, ya kan, laporan kalau penghinaan dan tapi kalau menghilangkan nyawa ini sudah bukan delik, bisa langsung ditangani. Sebab itu, apa itu namanya, kalau yang LP, laporan polisi atau Dumas atau bukan delik, itu yang LP apakah bukti laporannya itu ada dari tanggal, bulan, jam sampai dengan di Polres ataupun di Polda. Bukti itu harus ada. Terus bukti-bukti pendukung dari keluarga atau dari pengurus ini, apakah ada foto atau bentuk apa supaya kita bisa identifikasi dan kita bisa cepat lihat. Di dalam laporan KUHAP yang baru, itu kalau tidak salah koreksi saya, 14 hari harus diselesaikan apapun laporan itu. Ya, harus direspon. Maksudnya harus direspon dari didik sampai ke sidik. Saya mendengar dari anak korbannya tadi ya, ini ya, bahwa di situ apa namanya 78 hari sampai hari ini tidak ada keterangan apapun dari penyidik, benar kan? Apakah SP2HP ada? Tidak ada. Dalam setiap penanganan perkara itu. Sampai hari ini kami dari pihak keluarga baru menerima satu surat dari penyidik Polda Maluku Utara. Dalam isi surat itu menerangkan salah satu poinnya adalah sampai di hari sekitar 23 hari itu penyidik sudah
hampir memeriksa sekitar 29 orang baru dalam tahapan pemeriksaan sebagai saksi. Ini masih dalam lidik atau sidik? Lidik. Lidik ya. Hanya sekali mereka mengirim surat SP2HP. Ya, Sampai dalam isi surat itu di salah satu poinnya menerangkan bahwa sudah ada 29 orang yang dimintai keterangan. ya tahu. Apa itu namanya? Setelah itu dikasih SP2HP itu namanya ya. Nah setelah itu berapa lama tidak ada keterangan lagi? Sampai hari ini, Pak. Berapa lama kira-kira? Kurang lebih 30 hari lebih. 30 hari lebih. Tidak ada Karena sampai hari ini sudah masuk ke 78 hari. ke 78 hari. Tidak ada informasi apa-apa lagi dari pihak kepolisian. Polres ya, di Polres ya. Polda Maluku Utara. Polda Maluku Utara, siap. Penyidiknya langsung di sana. Pak, berdasarkan pengalaman kami sebagai advokat, itu Bapak boleh pra peradilan. Pertama masalah SP2HP perkembangan selanjutnya. Karena itu pernah terjadi jurisprudensi yang ada di Jakarta Barat. Dengan apa itu namanya SP2HP itu tidak tertib, per minggu dia laporkan setelah dia melakukan olah peristiwa, ya itu harus dilaporkan, atau dalam per bulan tidak ada, itu gugur. Apa dalam bukan ada gugur, penyidik harus bertanggung jawab. Karena apa? Karena SP2HP itu harus dilaporkan setiap saat kepada keluarga dan atau kepada pengacara, kuasa hukumnya, ya. Nah, sebab itu mereka ini bisa kita praktikkan, ya. Polda Maluku Utara untuk pra peradilan kan, dengan beberapa kasus yang banyak ini, pra peradilan kan, ya. Itu salah satu cara untuk kita, artinya. Karena kami Komisi 13 tidak bisa menyentuh ke arah sana. Itu bagian dari Komisi 3 untuk menindak kepada penyidik, penuntut, dan pengadilan. Tetapi kami memberi jalan, khususnya saya dari fraksi Golkar, memberi jalan bahwa prapitkan itu berdasarkan SP2HP tidak dilaporkan secara bertahap sesuai dengan keadaan yang ada, ya. Apalagi ini menghilangkan nyawa sampai mutilasi dan apapun itu, kembali saya katakan ini bukan delik, ya, ini bukan delik, non delik ini langsung boleh ditangani langsung oleh pihak kepolisian, penyidik, ya. Dan sekarang dari KUHP yang baru pun harus kejaksaan juga hadir, ya, supaya tidak P19 atau P18. Harus sama-sama, pengadilan pun harus hadir di sini, ya. Itu salah satu apa itu namanya, pendapat saya. Nah, lalu apa itu namanya, semua peristiwa itu tadi, apakah ada 18 kasus di Halmahera Tengah, ada 18 kasus ini berapa yang sudah selesai Halmahera Tengah? Tidak ada satu pun. Kasus ada penghilangan nyawanya berapa? 3. Kalau yang di Maluku, di Halmahera Timur 16 kasus, 2 yang terungkap, yang 14-nya belum. Itu di dalam 14 itu juga ada penghilangan nyawa. Ada. Lebih banyak dari Halmahera Tengah. Baik. Salah satu cara Pak Pimpinan, Pak Ketua, dari kacamata hukum advokat saya, itu kita prapit, keluarga prapitkan melewati pengacara, prapit Polda Kalimantan Tengah, Polda Maluku Utara, dan Polres juga yang ada laporan ke Polres, prapitkan Polres. Itu pengadilan negeri. Hah? Prapit di pengadilan negeri. Bukan, yang kalian prapitkan. Kalau prapitnya ke pengadilan negeri, Pak ini yang ketua ininya nanti, tadi kan dosen hukum kan? Ya, tahu itu kan, prapitkan itu. Nah, melewati pengadilan negeri Maluku Utaranya ya, langsung, bukan di Halmahera, Maluku Utaranya langsung kena Polda. Pengadilan negeri Maluku Utara, prapitkan itu, hakimnya hakim tunggal nanti, dan kawal yang baik. Interupsi pimpinan.
Izin pimpinan. Gantian ya. Sahabat, Bapak tadi sudah ngomong, sekarang saatnya anggota dewan yang ngomong. Ya. Nah, jadi itu kita akan dorong di situ, ya. Kita akan dorong di Prapit dan di apa itu namanya, dan sekalian nanti kami dari Komisi 13 berdasarkan aturan konstitusi kami, nanti kami akan bagaimana pimpinan mengarahkan untuk bisa turun bersama dengan mitra kami dari Komnas HAM ataupun dari yang lain-lainnya, dari hukum juga bisa turun nanti ke sana atau melihatnya peristiwa di sana, ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Kalau memang tidak ada jalan lain, sudah Prapitkan. Ada banyak materi-materi Prapit di sini. Pertama, materi SP2HP. Kedua, materi tentang jaga waktu yang sudah ini. Ini sudah harus penyesuaian, Pak. Dari tanggal 2 Januari itu penyesuaian ke KUHP baru dan KUHP baru. KUHP itu di 2015, 2025 nomor 1, KUHP di nomor 1 tahun 2023 sudah berlaku dan sekarang sudah harus penyesuaian. Itu pandangan kami dari fraksi Golkar. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bu Sadia ada mau sampaikan? Bukan ada lagi. Dok, satu tarikan nafas ya. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Pimpinan dan anggota Komisi 13 yang saya hormati, Forum Mahasiswa. Ini tamu-tamu dari Maluku Utara saja ya Pak, saya sebutkan. Mendengar apa yang tadi disampaikan, tentu ini menjadi catatan serius bagi Komisi 13 bahwa aspirasi dan juga tuntutan yang disampaikan hari ini harus menemukan jalan keluarnya. Kita punya landasan konstitusi jelas, ya, pasal 33 yang selalu diulang-ulang oleh Presiden. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam kacamata itu, saya memandang Maluku Utara dan semua daerah-daerah yang punya potensi kekayaan tambang ini belum terhubung dengan konstitusi ini. Jika hari ini kita dapatkan keluhan terkait dengan orang hilang atau ada pembunuhan berantai selama 40 tahun, ini sebenarnya lokusnya bukan hanya di titik ini, bukan hanya di titik orang hilang ini, tetapi berapa ruang-ruang hidup orang yang kehilangan hak asasinya diakibatkan oleh penggoroyokan lahan-lahan adat dan juga eksploitasi tambang yang sengaja dilakukan, baik itu oleh korporasi, oleh perusahaan-perusahaan yang mendapatkan iup dan lain-lain sebagainya. Lalu ada batas-batas ruang hidup manusia yang dilanggar atas nama iup yang diberikan oleh negara. Dan oleh karena itu dalam konteks kita di Komisi 13, mungkin kalau bapak-bapak tadi datang, saya mungkin melihatnya dari sisi Komisi 3, kalau misalkan ditusinya siapa yang harus berwenang dan bertanggung jawab di sini. Tapi dalam kedudukan kami sebagai Komisi 13, justru ini sebenarnya akan bisa membuka tabir-tabir yang luas ketika misalnya kita bisa mencari tahu semakin dalam apa sih yang justru menyeret ruang-ruang hukum dan juga hak asasi manusia orang-orang yang ada, khususnya petani, khususnya masyarakat-masyarakat adat yang hari ini kehilangan tanah, yang hari ini kehilangan ruang-ruang hidupnya. Dan oleh karena itu mungkin catatan saya yang pertama Pak Ketua, kita sebaiknya kunker ke sana, biar ada informasi yang jelas terkait dengan persoalan-persoalan masyarakat-masyarakat yang ada di sana. Karena bapak-bapak yang hari ini datang, maka ya kita harus juga memberikan perhatian sungguh-sungguh
di Maluku Utara. Kemudian yang kedua, Pak Ketua, saya mengusulkan bentuk tim khusus ya, gabungan TNI Polri untuk mengusut tuntas seluruh rangkaian kasus pembunuhan OTK sejak 1985 hingga kini dan transparansi kepada publik. Jangan sampai ini hukum di negara yang berkekuatan hukum, negara berasaskan hukum, tapi untuk menemukan siapa sih dalang dibalik semua ini saja susah. Dan bukan baru satu kali lagi. Kalau dalam catatan yang Bapak-Bapak sampaikan dari tahun 85 sampai terakhir April 2026, ini sebenarnya masyarakat merasa tidak berdaya ya. Ada semacam kelumpuhan aparat untuk menemukan siapa dalang dibalik kasus-kasus seperti ini. Dan ini tidak boleh terjadi karena ini presiden buruk bagi penegakan keamanan dan kedaulatan hukum di negara berlandasan hukum. Kemudian yang kedua, Pak Ketua, untuk menjamin rasa aman bagi warga-warga yang punya kepemilikan ruang-ruang hidup ini, maka harus menempatkan personil keamanan permanen di titik rawan konflik dan jalur hutan untuk menjamin keselamatan warga yang beraktivitas di zona-zona area menuju perkebunannya mereka. Saya belum tahu informasi yang disampaikan oleh bapak-bapak gitu. Tapi apakah hari ini daerah-daerah sekitar kawasan tambang masih ada masyarakat adat setempat yang datang untuk melakukan aktivitas di situ atau tidak, Pak? Itu juga perlu kami dapatkan informasinya agar kita juga tahu gitu. Jangan sampai masyarakat merasa sudah teraman lagi gitu. Yang berikutnya, lakukan auditan evaluasi IUP di Halmahera, terutama yang tumpang tindih dengan wilayah adat dan hutan lindung, serta pastikan proses perizinan yang melibatkan masyarakat adat secara bermakna. Kemudian yang keempat, lindungi masyarakat adat dari kriminalisasi dengan menjamin pendampingan hukum yang layak dan menghentikan penggunaan pasal-pasal karet untuk membungkam perlawanan warga. Nah, ini biasanya juga sering terjadi, bukan saja Maluku Utara, Pak. Di semua tempat di mana ada zona tambang, di situ biasanya terjadi semacam mafia-mafia yang ikut bermain di dalamnya. Yang terakhir, berikan keadilan bagi korban dan keluarganya dengan menyediakan akses pendampingan hukum dan juga psikososial. Nah, ini beberapa catatan yang saya sampaikan, Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tokoh-tokoh masyarakat dari Halmahera Tengah dan Halmahera Timur yang mewakili masyarakat yang katakanlah menjadi korban dari sekian banyak peristiwa dari tahun 2011 sampai 2026 yang itu masih belum mendapatkan keadilan hukum. Kalau dari beberapa kepingan-kepingan fakta tadi yang disampaikan, ini saya belum bisa menyimpulkan apa yang terjadi ya, tapi ini kepingan-kepingan fakta bahwa di dua kabupaten di Maluku Utara, Halmahera Tengah dan Halmahera Timur, dari sejak tahun 2011 kerap terjadi pembunuhan, kerap terjadi tindak pidana kekerasan dan itu penghilangan nyawa. Fakta berikutnya, dari sekian banyak belasan peristiwa itu baru 2 yang terungkap ya? Iya. Baru 2 yang terungkap, apakah itu tadi yang bagian dari salah tangkap atau 2 yang terungkap ini pelakunya memang sudah ditangkap? Sudah ditangkap. Pelakunya siapa, Pak? Masyarakat? Masyarakat. Yang kedua, tadi juga ada fakta karena belasan peristiwa tindak pidana kekerasan dan bahkan sampai penghilangan nyawa, ada juga peristiwa-peristiwa lain yang coba dihubungkan. Ada peristiwa konflik SARA, kan ini kan sangat berbahaya kalau sampai seperti itu juga kan. Ada juga ketidakadilan sistem yang terjadi antara masyarakat lokal dengan katakanlah investasi yang ada di sana. Kalau kita ketahui bersama kan memang di sana ada IGIP ya, Indonesia Wadibai, apa namanya? Wedabai Industrial Park kan. Itu investasi terbesar kedua di Indonesia setelah IMIP. Kami kemarin baru ke IMIP kunjungan
reses kan. Kalau kita bayangkan, saya belum pernah ke IWIP, tapi kalau kita bisa bayangkan bahwa itu investasi terbesar kedua, saya sudah bisa bayangkan lah bagaimana kawasan industri terpadu di situ terbesar kedua di Indonesia. Fakta berikutnya bahwa investasi itu juga tidak memberikan keadilan ekonomi, tidak memberikan keadilan sosial, tidak memberikan keadilan keamanan. Kan gitu kan tadi fakta-fakta yang disampaikan, walaupun mungkin itu masih dugaan-dugaan kan, karena belum kita temukan relasinya. Tapi yang paling penting adalah fakta utamanya ada belasan peristiwa tindak pidana kekerasan dan itu penghilangan nyawa. Tapi dari yang disampaikan oleh para tokoh masyarakat, bahkan tadi tokoh mahasiswa juga sudah menjelaskan berkali-kali demonstrasi ke Polda sampai ke Mabes Polri, penegakan hukumnya tidak ada kan? Saya pernah menyaksikan bagaimana proses pembongkaran kasus pembunuhan di Sumatera, Pak. Ada satu kasus pembunuhan yang saya kenal korbannya, saya kenal keluarganya. Tengah malam seorang wanita itu dibunuh, diperkosa tengah malam di satu kampung terpencil, hujan deras dan tidak ada saksi apapun di situ. Tapi Polda Sumut pada saat itu tidak kurang dari 3 bulan bisa menangkap pelakunya. Kita sampai memberi apresiasi 3 bulan sampai pelakunya sudah lari ke katakanlah di salah satu provinsi di Sumatera yang sangat jauh, itu bisa ditangkap. Artinya apa? Sesungguhnya kalau kan kejahatan itu tidak ada satu kejahatan yang sempurna. Kejahatan itu pasti punya celah untuk dibongkar. Itulah keadilan Tuhan itu kan. Pasti itu kan. Kalau ada belasan peristiwa tindak pidana kejahatan sampai pembunuhan itu tidak terungkap, hanya ada 2 peluang. Kenapa itu tidak terungkap? Bahwa aparatur kepolisiannya tidak mampu, atau ada yang sesuatu ditutupi kan gitu kan. Tidak mungkin pula kita mengatakan bahwa aparatur kepolisian yang bertugas di situ, apakah di Polres Halmahera Tengah maupun Halmahera Timur bahkan Polda Maluku Utara, tidak punya kemampuan untuk melakukan katakanlah proses pembongkaran kasus. Enggak. Pasti ada yang lulusan Akpol, ada yang jenderal di situ, ada yang kombes di situ, enggak. Kalau sekian banyak peristiwa tidak terungkap, dugaan kita ada sesuatu yang ditutupi. Bahkan oleh oknum aparatur penegak hukum di situ kan. Apa yang berusaha ditutupi itulah yang kita bongkar. Supaya apakah ini ada terjadi relasi antara investasi yang ada di Halmahera, atau ini katakanlah ada intervensi dari kekuatan sosial politik yang ada, kita nggak tahu karena kan kita belum dapat fakta yang sesungguhnya. Bagaimana cara kita membongkar itu? Saya pikir memang betul yang dikatakan oleh Bu Sadia tadi, bahwa Komisi 13 harus turun ke sana sekali lagi, khusus dalam konteks kasus ini. Ya Bang, khusus karena kita mintanya salah satunya adalah dalam konteks penegakan HAM, khusus saja kunjungan kerja kita ke sana untuk penegakan HAM. Kita nanti bisa undang Komnas HAM sebagai mitra kita, dan ternyata dari informasi Bang Willy, Komnas HAM juga sudah pernah turun di sana. Seharusnya pada rapat ini memang keteledoran kami, seharusnya kami juga harus mengundang Komnas HAM. Apa hasil investigasi yang sudah dihasilkan dari Komnas HAM. Tapi nanti jam 1 juga ada rapat dengan kasus yang berbeda, kita undang Komnas HAM secara formal juga, nanti kita minta hasilnya kan. Begitu juga nanti Kementerian HAM ada Dirjen Kepatuhan HAM. Kita nanti akan kunjungan kerja ke sana, dan kita berharap kita nanti mengundang seluruh elemen masyarakat yang punya kaitan dengan kasus ini. Misalnya kalau di Halmahera Tengah itu ada berapa kasus? 18 kasus ya. 18 kasus, kita minta hadirkan seluruh keluarga korban dari 18 kasus. Di Halmahera Timur juga kita minta undang katakanlah 16 kasus, seluruh keluarga korban 16 kasus. Kita minta juga nanti undang pihak aparatur penegak hukum, yaitu Kapolresnya, baik 2 kabupaten kota ini sampai Kapoldanya. Yang berikutnya, saya pikir seperti yang sering kami lakukan di Komisi 13, tadi juga disampaikan oleh Bu Sadia, bahwa kalau bisa rekomendasi dari rapat ini adalah pembentukan tim gabungan pencari fakta, Bang. Tim gabungan pencari fakta, supaya kita bisa menemukan kepingan-kepingan yang utuh dari semua kasus ini. Apakah setiap kasus itu berdiri sendiri, atau setiap kasus itu punya relasi, punya hubungan, keterkaitan, punya motif yang sama seperti yang dikatakan tadi kan. Kan tadi apakah motifnya ekonomi, motifnya politik, motifnya
biologis atau motifnya sosial. Tapi sekali lagi Pak, saya yakin dan percaya bahwa Tuhan itu Maha Adil. Tidak ada kejahatan yang sempurna di dunia ini. Kalau kita kenapa? Saya percaya Tuhan. Saya mau ngomong apa gitu ya? Saya percaya itu karena Tuhan Maha Adil, bahwa tidak ada kejahatan yang sempurna di dunia ini. Belajar dari kasus pembunuhan paling profesional sekalipun, kalau kita belajar kasus-kasus yang ada, selalu ada celah untuk membongkarnya. Ini belasan kasus. Kan kalau tuduhannya ke penduduk, apalagi penduduk yang tidak punya kemampuan kejahatan yang sangat tinggi, gampang sekali membongkarnya. Kalau misalnya ini hanya faktor dendam kesumat misalnya, atau faktor yang lain-lain, kalau ini pelakunya individu-individu yang tidak saling terkait, gampang sekali membongkarnya. Dan tak mungkin pula aparatur kepolisian tidak mampu membongkar itu kalau dia pelakunya individu-individu yang tidak saling terkait. Gampang sekali. Apalagi kalau pelakunya tinggalnya masih berdekatan, pasti gampang. Tapi kalau ini saling terkait, berarti ini pembunuhan secara sistemik. Kalau ini pembunuhan secara sistemik, berarti ada kekuatan yang mendesain peristiwa ini terjadi seperti ini. Apakah dia kekuatan ekonomi maupun kekuatan politik? Saya pikir itu yang perlu menjadi kesimpulan kita. Dan yang paling penting, tadi sudah disampaikan bahwa Kapolres sudah didemo, Kapolda sudah didemo, Mabes Polri sudah didemo, tapi mereka seolah-olah acuh tak acuh. Saya pikir Pak, kita harus pastikan peristiwa ini sampai ke Presiden. Sebagai pemimpin tertinggi Republik ini, yang diberi tanggung jawab melaksanakan Undang-Undang Dasar 45, yaitu melindungi segenap rakyat Indonesia. Bagaimana caranya? Saya pikir nanti, tadi saya tanya sama Bang Willy, apakah ini sudah ke Komisi 3? Karena terkait dengan aparat penegak hukum Komisi 3, Pak. Tapi kami bisa masuk dalam perspektif HAM-nya, kan? Tapi nanti bagaimana caranya? Nanti bisa didampingi oleh Bu Sadia sebagai dari dapil dari sana ya Pak. Ya Bu ya, bagaimana ini bisa sampai ke Presiden bahwa ada di Halmahera, ada di Maluku Utara, itu berkali-kali masyarakatnya menjadi korban tindak pidana kejahatan sampai penghilangan nyawa, tapi ada aparatur kepolisiannya tidak bekerja secara maksimal dengan alasan apapun. Saya pikir ini harus disampaikan supaya tadi sampai ada disinggung-singgung perbandingan antara perlakuan negara terhadap Maluku Utara dengan perlakuan negara terhadap Papua. Itu kan bahaya. Kita belum tuntas urusan Maluku, belum tuntas urusan Papua, sudah ada benih-benihnya di Maluku Utara. Dan kan Maluku juga punya sejarah yang sama kan? Punya sejarah RMS, Papua punya OPM, Maluku punya sejarah RMS. Saya pikir sekali lagi kita harus sampaikan ini kepada Presiden. Kalau Pak Kapolri sudah tahu nih Pak ya? Belum ya? Sudah disampaikan laporannya. Mabes Polri udah. Nah, di Mabes Polri sudah tahu pasti bahwa institusi Mabes Polri yang tertinggi itu Pak Kapolri. Anggap saja dia sudah tahu. Tapi ternyata memang tidak ada respon apapun. Kita sampaikan ini nanti ke Pak Presiden melalui Komisi 13. Saya pikir itu kita akan turun sekali lagi nanti atas persetujuan Ketua Komisi ke Maluku Utara untuk kunjungan reses Komisi 13 khusus terkait penegakan HAM dalam kasus Halmahera Tengah, Halmahera Timur. Yang kedua, kita nanti akan mendorong lembaga-lembaga penegakan HAM, apakah Komnas HAM, Kementerian HAM untuk membentuk tim gabungan pencari fakta bersama Komisi 13 dan tokoh-tokoh masyarakat untuk membongkar kasus ini. Saya pikir itu yang bisa kami usulkan dari rapat ini, pimpinan. Lebih kurang mohon maaf. Seperti kita memproses Ibu Saudah tersebut, kita angkat ini ke permukaan di media sosial, kemudian menjadi perhatian oleh masyarakat, menjadi perhatian oleh aparat penegak hukum. Seperti kemarin itu saya dua kali diterima oleh Kapolda waktu mengurus itu, dan juga oleh Sekda Provinsi Sumatera Barat, sehingga Ibu Saudah juga dihadirkan di sini Pak, korbannya itu dihadirkan di sini, dan sampai sekarang itu sangat besar manfaatnya kita mengangkat peristiwa Ibu Saudah itu. Dan ini kalau kita lihat memang sangat tidak pantas Pak. Sudah sekian tahun kita merdeka, tapi masyarakat kita masih ada yang merasa sangat tertindas, tidak mendapatkan keadilan.
Dan mudah-mudahan kami di Komisi 13 akan berusaha sekuatnya untuk membantu ini, dan saya juga secara mungkin dari partai mendukung kalau ini dilaksanakan kunjungan kerja ke Maluku Utara untuk mencari fakta dan mengangkat permasalahan ini ke permukaan dan sehingga dapat diketahui oleh pimpinan negara kita nantinya. Terima kasih. Sebelum menyampaikan di pihak kepolisian, lalu kemudian sudah ditangani. Di sekitar hari kelima setelah ayah dikubur, itu teman-teman kepolisian turun dan melakukan otopsi, penggalian kembali kubur almarhum ayah. Sudah melakukan otopsi. Lalu kemudian ada pihak kepolisian, katanya dari Mabes Polri, datang sampai di kampung di Desa Bubanijaya Amara Tengah itu, menyampaikan informasi bahwa kasus ini, kasus pembunuhan ini sudah menjadi atensi negara dan atensi kepolisian Republik Indonesia. Rasa-rasanya hari itu, dalam pikiran saya, kalau ini kemudian sudah menjadi atensi kepolisian dan atensi negara, rasa-rasanya itu hampir 1 minggu itu kasus ini akan terungkap. Tapi yang menjadi prihatin bagi kami, sampai sudah masuk hari yang ke-78 hari, belum ada informasi apa-apa dari pihak kepolisian. Kami sadar bahwa mestinya secara kemanusiaan atau secara kita, ini harus nyawa ganti nyawa, Pak. Andaikan bapak-bapak dalam posisi saya juga tidak tahu perasaan bapak-bapak. Tapi kami sadar hukum, Pak pimpinan, sehingga kemudian kami tidak mengambil langkah-langkah yang merugikan masyarakat. Lalu ini kemudian kami kembalikan ke pihak yang berwajib untuk menyelesaikan ini. Kami hanya ingin agar kasus ini terbuka secara transparan dan akuntabel kepada keluarga kami. Saya kembalikan pimpinan. Terima kasih. Soal HAM, HAM ini kadang juga banyak menyebut hak asasi manusia, khususnya masyarakat di sekitar wilayah pertambangan. Pak pimpinan, kenapa tadi Ibu minta turun? Nah, ada satu problem yang lebih besar yang tidak pernah diselesaikan, dituntaskan oleh aparat penegak hukum. Di belakang rumah, di desa itu di Halmahera Timur, itu patok-patok tambang iup itu sampai di belakang rumah, pas di belakang rumah, sangat di belakang rumah. Masyarakat tidak lagi punya ruang hidup. Jadi kalau dia berkebun dengan alasan itu kebunnya dia, langsung tiba-tiba disekap oleh aparat penegak hukum. Dan pihak perusahaan, jika sudah terjadi masalah demikian, tidak ada namanya kompromi, Pak. Itu yang mendera warga yang ada di Halmahera Timur sampai sekarang. Bahkan kita minta penangguhan pun susahnya minta. Nah, ini yang kita minta, bapak-bapak wakil rakyat ini hadir. Tidak bisa menanyakan kepada kita apa problemnya. Apakah harus viral dulu baru bapak-bapak turun? Nah, kita minta ini difasilitasi. Jangan negara ini cuma tanya berapa PDRB Maluku Utara. Kita PDRB tertinggi nasional, tapi apa perhatian pemerintah ke kita? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tampak sudah ada di sini. Ini nenek moyangnya tampak ini kapan datangkan? Polisi kapan datangkan? Ini nenek moyangnya sudah di sana berabad-abad toh? Iya toh? Nah, dong pada spirit yang sama. Keadilan itu harus ditegakkan dan tidak boleh ada yang ini jangankan digusur, jangankan dikriminalisasi. Ini sudah dibunuh, dimutilasi deh. Kurang apa ini kekejaman kemanusiaan? Siapa yang melakukan ini? Dia harus negara. Apakah rakyat mampu melakukan ini? Enggak mampu. Bahkan rakyat dalam posisi yang dipeta konflik. Jadi kakak-kakak, kita sama-sama habis ini kami akan lakukan panggil beberapa komponen, Komnas HAM, Kementerian HAM, dan kalau bisa
Kalau saran kami, selain itu domain kami, kakak-kakak habis ini ke Komisi 3. Ini mumpung tetangga di sini, datang rame-rame, tadi Pak Sugiat sebagai partai penguasa Gerindra sudah memention Pak Prabowo, sudah tahu belum? Gak apa-apa viral, bagus justru. Semua cara kita lakukan untuk kebaikan. Kan begitu Pak? Semua cara kita lakukan untuk kebaikan. Jadi kalau kakak-kakak masih ada di sini, nanti mungkin siang bisa ketemu sama Komnas HAM. Kita sambil, tapi itu masih informal. Kalau informalnya insya Allah kami akan melakukan kunjungan kerja spesifik khusus untuk ini ke Halteng dan Halte. Gitu ya. Baik, kakak-kakak. Coba menambahkan, itu yang kita khawatirkan, Pak. Karena kasus ini dari mulai tahun 2011 sudah terjadi ya, pembunuhan ini, dan baru terungkap itu 2 kasus. Terakhir ini kan belum terungkap. Tetapi sudah ada kejadian saling menyerang antar kampung. Itu yang kita khawatirkan. Saya hadir di sini jujur saja karena itu kekhawatiran saya itu. Karena yang kampung sebelah ini tetangga kampung saya Pak, namanya si Benpopo itu. Yang sebelah ini Banemo tetangga kampung saya juga. Saya di tengah. Sebelah ini Nasrani si Benpopo. Sebelah ini Muslim. Saya di tengah kampung Muslim. Jadi saya alami Pak, saya rasakan bagaimana suasana kekeluargaan antara kampung di sana ini selama ini harmonis. Tapi kalau kemudian ini terpicu antar kampung yang kemudian bisa diasosiasikan antara kampung Kristen dan Muslim, ini yang berbahaya. Oleh karena itu saya sangat setuju oleh Pak Wakil Ketua tadi dari Gerindra, kemudian Pak Ketua juga, bentuk tim investigasi itu luar biasa Pak. Insya Allah dengan tim ini turun bisa tuntas masalah ini. Terima kasih Pak. Terima kasih kakak. Kita tidak hanya berdoa, tapi juga kita bekerja. Kalau bahasanya Pak Raja Faisal itu ora et labora. Berdoa, bekerja sambil berdoa. Poin-poin yang disampaikan dalam audiensi ini apa aja Bang, bisa disampaikan? Ya, kami dari pihak keluarga hanya berharap untuk kasus pembunuhan ini secepatnya dibuka secara transparan. Ya, karena kami berharap siapa pelaku dan motif dari pembunuhan ini harus diungkapkan secara transparan untuk mencegah tidak ada terjadinya kasus-kasus yang kemudian seperti ini. Selain itu tadi apa saja sih hasil dari audiensi itu? Apa yang disampaikan oleh Dewan kepada keluarga korban? Ya, Komisi 13 tadi kan menanggapi keinginan dari undangan tadi dari pihak keluarga dan PB Fagogoro tadi, itu agar bagaimana kemudian membentuk tim satuan Satgas untuk kemudian nanti ada kunjungan